Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai hati dan pikiran kita untuk menerima dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ke-15 setelah Trinitatis ini, firman Tuhan bagi kita tertulis pada 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai ayat 10. Kita baca secara bergantian dan mari kita dengarkan firman. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian bunyinya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus pada saat dia memberitakan berita tentang keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus, dia pergi ke daerah Asia dan dia bersama seorang muda yang bernama Timotius, anaknya Eunike, cucunya Louis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat menuju Asia, mereka singgah di Efesus. Di sana sudah ada orang-orang yang percaya kepada Yesus dan sudah terbangun jemaat-jemaat. Tetapi di sana cukup banyak sekali masalah, tantangan, rintangan bagi orang-orang percaya. Ditambah lagi tekanan dari pemerintahan Romawi yang menjajah hampir seluruh daerah di sana. Saudara dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu Paulus menitipkan pesannya kepada Timotius agar dialah yang menjadi pelayan pemberita Injil di Efesus. Dan oleh karena itu banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Timotius di sana dengan berbagai-bagai kelemahan dia sebenarnya. Namun untuk itu Rasul Paulus mengalami juga berbagai macam-macam tantangan di dalam pelayanannya. Akhirnya dia juga ditahan, dipenjara untuk pertama kalinya. Tetapi dia ditahan di rumahnya atau rumah kontrakan yang tidak bisa sesuka hatinya untuk keluar. Dia tidak boleh memberitakan berita kebenaran dan berita keselamatan itu. Namun Rasul Paulus tidak mau kalah. Dia tidak mau menyerah. Dia menuliskan suratnya yang pertama kepada Timotius. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dihadapi oleh Timotius ialah berbagai-bagai pengertian yang sudah keliru
tetapi seolah-olah benar. Apa yang dihidupi oleh orang-orang yang ada di Efesus pada saat itu, mereka sudah berlaku berfoya-foya. Mereka sudah memakai daripada segala sesuatu yang ada menjadi tujuan. Mereka membuat harta kekayaan atau uang menjadi tujuan hidupnya. Akhirnya, ketika uang atau harta kekayaan duniawi sudah menjadi tujuan, maka banyak sekali penghalalan atas segala cara. Baik tindakan kejahatan dengan menipu, dengan mencuri, dengan menindas orang lain, itu akhirnya berlaku karena kekayaan menjadi tujuan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kekayaan menjadi tujuan hidup kita? Siapa yang memiliki cita-cita ingin kaya, atau dia bertujuan dalam kehidupannya ingin menjadi kaya, apakah kaya salah? Enggak. Punya uang salah? Enggak. Tetapi kalau kekayaan sudah menjadi tujuan, dia akan membuat uang itu yang menjadi utama. Bahkan uang itu lebih berharga daripada dirinya. Lebih berharga lagi daripada kepercayaannya. Terjadi berbagai macam kerakusan, tidak ada rasa cukup, tidak ada kepuasan, dan tidak ada rasa syukur. Orang-orang yang tidak merasa dia sudah diberkati, atau dia merasa masih kurang, maka orang tersebut tidak akan pernah mengungkap syukur. Orang tersebut akan menjadi orang-orang yang akan memikirkan uangnya yang lebih penting. Rasa syukur nantilah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita telisik ke dalam kehidupan kita. Apakah yang ada sekarang pada kita sudah cukup? Firman ini mengatakan, ketika sudah ada pakaian, ketika sudah ada makanan, itu cukup. Bersyukurlah. Dan ibadah itu harus disertai dengan rasa cukup. Apostel Paulus, Rasul Paulus mengatakan autorkeia. Rasa cukup itu artinya adalah rasa dan sekaligus sikap yang ada di dalam batin seseorang. Rasa cukup itu bukan hanya persoalan rasa, taste-nya gimana, bukan di situ. Tetapi yang ada di dalam hati seseorang, bukan di lidah. Bukan hanya perasaan di mulut, enak apa enggak enak, tetapi benar apa tidak benar. Banyak orang susah bersyukur. Karena apa? Karena dia merasakan bahwa Tuhan itu pelit. Bahkan pelayanan di gereja pun menuntut dengan berbagai macam-macam tuntutan. Itu yang terjadi. Dia tidak pernah menuntut dirinya. Seperti yang kita baca dalam Mazmur Daud tadi, dalam Psalmen itu, atau dalam Mazmur itu. Daud mengatakan kepada dirinya, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Dia mengatakan kepada dirinya untuk memuji Tuhan. Apakah pikiran kita pernah mengatakan, atau hati kita pernah mengatakan kepada pikiran kita, "Hei,
Ada maju warta kan? Puji majahu balita tulirita. Ya. Kita mengatakan kepada jiwa kita, pujilah Tuhan. Ayub sendiri mengatakan dalam Ayub 1 ayat 21a, dia lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa, bahkan kembali pun tidak akan membawa apa-apa. Apa yang kurang? Persoalan hidup ini jangan kita anggap terlalu sempit di dunia ini, Bapak Ibu. Ya. Jangan terlalu sempit. Dunia ini sempit. Tuhan mempersiapkan dunia ini cukup luas, bahkan cukup untuk selama-lamanya. Dunia ini tidak cukup menghantarkan kita kepada kehidupan selama-lamanya. Bahkan siapa yang memiliki kekayaan tidak bisa menjadi jaminan akan keselamatannya. Apa itu rasa cukup tadi? William Barclay mengatakan bahwasanya rasa cukup itu timbul ketika kita melepaskan diri dari perhambaan akan benda-benda duniawi. Ketika kita melepaskan diri dari perhambaan benda-benda duniawi. Pakaian perlu, usaha perlu, pekerjaan perlu, ya. Makanan perlu, minuman perlu, sembako itu perlu. Tetapi apakah kita menjadi hamba sembako? Lalu kita memiliki pekerjaan, apakah kita menjadi hambanya pekerjaan? Lalu kita memiliki harta duniawi, apakah kita menjadi hambanya harta duniawi? Kalau kita sudah menjadi hambanya harta duniawi, Bapak Ibu, kita sudah mempertuhankan itu. Kita tidak mempertuhankan Tuhan yang sesungguhnya, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Dengan berbagai macam-macam alasan manusia, ya, banyak sekali, 1001 macam alasan bisa dibuat. Aku nggak usahlah pergi berdoa, aku nggak usahlah datang ke gereja. 1001 macam bisa dikarang manusia. Akhirnya kita sibuk, kita mengumpulkan di dalam diri kita alasan untuk tidak melakukan yang baik. Padahal hanya satu alasan untuk memuji Tuhan, karena Dia Tuhan, saya manusia. Cukup. Kalau kita mencari alasan nggak bisa lah, nggak boleh lah, nggak mampu lah, nggak inilah, nggak ada apakulah, inilah itu, nggak ada. Tuhan pun nggak berkati pekerjaanku. Siapa bilang? Siapa bilang? Lalu apakah ada dari kita yang bisa mengatakan bahwa Paulus yang di dalam penjara itu adalah orang yang tidak diberkati Tuhan? Lalu apakah Yesus datang daripada kemiskinan dan tertindas itu bersama murid-muridnya? Apakah dia tidak diberkati Tuhan? Bahkan dia Tuhan. Kita akui dia Tuhan. Gak ada harta duniawinya. Dia merasa cukup. Dia merasa cukup karena ada rasa cukup di dalam dirinya. Makanya setiap pelayanan, ya, pelayanan apapun itu, kalau sepanjang pelayanan itu pelayanan bagi Tuhan, katakan aku sudah diberkati. Ya. Nggak ada artinya kita memuji Tuhan kalau kita mengatakan aku nggak diberkati. Ya. Ibadah itu harus dengan rasa cukup. Rasa cukup. Ya. Mau kurang, mau ingin itu, ingin ini, belum kesampaian, tapi ibadah itu ada rasa cukup. Bisa pakaian, bisa makan, bisa minum,
itu sudah cukup mengatakan kepada Tuhan dari segenap hidup kita untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Karena kesusahan yang luar biasa yang dia hadapi dan dihadapi oleh Timotius dalam setiap pelayanannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan seperti orang-orang yang di luar dari yang tidak percaya itu sendiri mengatakan, ya, bahkan dia sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus, tapi apa yang dia sampaikan, itulah yang berkembang sempat dan hingga hari ini. Prosperity theology, teologi kemakmuran, itu terjadi pada saat pelayanan Timotius di Efesus itu. Prosperity theology. Di sana ternyata mereka mengajarkan siapa yang diberkati Tuhan adalah mereka-mereka yang hidupnya berkecukupan secara ekonomi, yang kaya, yang memiliki harta, tahta, dan jabatan. Ya. Itu yang mereka katakan yang diberkati Tuhan. Akhirnya mereka kaya dululah, baru dia datang sebagai orang yang diberkati. Sebelum usahanya baik, sebelum usahanya berhasil, dia nggak datang. Karena apa? Ujian sosial dari jemaat itu sendiri mengakibatkan dia tersingkir. Aku nggak punya apa-apa. Bahkan disebut sebagai orang yang terkutuk yang demikian. Itulah pengajaran-pengajaran palsu yang terjadi pada saat itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang dipertanyakan kepada kita, apakah ajaran palsu itu yang kita pegang? Apakah ajaran palsu itu yang kita hidupi? Sebelum pekerjaanku sukses, aku gak datang sama Tuhan. Sama aja seperti iblis yang menguji Tuhan Yesus khotbah minggu lalu kan. Iblis sendiri menunjukkan semua kekayaan dunia ini, dikatakan ini akan kuserahkan kepadamu, sembahlah aku. Sama. Berarti ketika tujuannya adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini, dia sudah menyembah iblis, hambanya dunia ini, Bapak Ibu. Apakah kita merasa hidup kita ini tidak cukup? Dari penciptaan sendiri jelas, hari pertama sampai hari kelima Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Setelah itu Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Semuanya sudah tersedia. Apakah Tuhan itu kurang baik? Apakah Tuhan itu enggak memberkati? Tuhan itu senantiasa memberkati, Bapak Ibu. Lalu diajarkan oleh Rasul Paulus apa yang dikatakan? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Garis bawahi, cinta uang. Jangan salahkan uang. Ya, pernah di satu gereja kan seperti itu kan? Terjadi sesuatu penyelewengan, lalu seseorang itu ya diminta kejujurannya, diminta pertanggungjawabannya, tetapi dia berontak dalam hatinya, mungkin karena malu, mungkin karena harga dirinya sudah tidak ada, ya. Tetapi dengan berbagai usaha dia ingin sekali memperbaiki dari segala kejahatannya. Tetapi keputusan adalah keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku di gereja itu.
Akhirnya seseorang itu dikeluarkan dari keanggotaan jemaat. Melihat itu, apa tindakan beliau? Dia datang, dibawanya lah uang ini, dikembalikannya lah. Lalu dia memohon, uangnya sudah dikembalikan, apakah saya bisa diterima kembali menjadi warga jemaat? Pelayan pada saat itu mengatakan, bukan uangnya yang salah, tetapi orangnya. Bukan uangnya yang salah, tetapi orangnya. Jadi cinta akan uang, manusia yang cinta akan uang akan menjadi hamba uang. Seolah-olah semua bisa dibeli, bisa ditebus dengan uang. Enggak, Bapak Ibu. Uang itu hanyalah tukar, Bapak Ibu. Persoalannya manusia menukarkan dirinya, harga dirinya, martabatnya dengan alat tukar. Akhirnya dia pun gak ada harga diri. Dia menukarkan dirinya kepada alat tukar itu. Sama aja apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ketika segala sesuatu kita hargai dengan uang. Ketika segala sesuatu kita nggak melihat apa yang benar, apa yang baik, apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan. Dan bahkan banyak orang terjerat oleh karena uang itu sendiri. Banyak yang menyimpang oleh karena dia mencintai uang itu sendiri. Karena cintanya kepada uang. Bahkan ada juga suami istri ya, yang cerai hanya oleh karena uang. Pada saat mereka menikah, si suami memiliki perusahaan yang begitu luar biasa progres kemajuannya. Ya, berjalan beberapa tahun, terjadi kolaps, bangkrut perusahaannya. Istrinya nggak mampu, katanya. Ya, akhirnya minta cerai, mengajukan cerai, karena suamiku tidak mampu menafkahi aku. Cinta akan uang. Suami istri ya, yang sudah dipersatukan Tuhan, banyak yang begitu. Harga dirinya ditukarkan dengan harga uang, harga alat tukar itu sendiri. Bapak Ibu, kalau pernah kita melihat dolar Amerika, ya, US dollar, di sana tidak tertulis we trust in money. Ya. Di dolar Amerika itu nggak tertulis we trust in money. Ya, atau diartikan kami tidak percaya kepada Tuhan, bukan itu, kepada uang, bukan itu yang dituliskan. Kami percaya kepada uang, enggak itu yang dikatakan oleh orang-orang Amerika. Tetapi di sana dituliskan we trust in God. Kami percaya kepada Tuhan. Itu ditulis di dolar Amerika. We trust in God. Mereka percaya di dalam Tuhan. Itu berdasarkan pemahaman iman Kristen sendiri, yang mengajarkan bahwasanya apapun itu, bagaimanapun luar biasanya stabilitas dari mata uang dolar, kalau dibandingkan dengan mata uang kita, auzubillahi, ya, ampun kita. Makin lama makin turun. Makin turun, makin lama kita miskin. Makin lama majunya. Tapi apakah kita tidak bersyukur?
naik harga pertalite, naik semua harga bahan pokok. Pertanyaannya, apakah kita tidak bersyukur? Sepahit-pahitnya yang terjadi pada kehidupan Paulus dan Timotius, mereka masih mengatakan bersyukur dan merasa cukup. Bersyukur dan merasa cukup bukan berarti kita nggak boleh kaya ya, bukan berarti kita nggak boleh berusaha, bukan berarti kita tidak boleh memiliki jabatan. Jangan ke situ, itu salah pengertiannya. Tapi alasannya bersyukur itu karena sudah memiliki Tuhan. Aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Apapun bagaimanapun kehidupanku di dunia ini, ya, lika-likunya gelombang kehidupannya, naik turunnya, aku akan selamat. Aku akan hidup kekal. Itu alasannya. Aku sudah milik Kristus dan Kristus menjadi milikku. Keselamatan darinya sudah aku peroleh. Aku punya jaminan untuk hidup selama-lamanya. Itulah alasannya setiap orang percaya bagaimanapun itu, kapanpun itu waktunya, tetapi untuk selama-lamanya dia hidup, dia akan mengatakan haleluya, bersyukur kepada Tuhan. Cukup semua karena aku sudah memperoleh kekekalan. Oleh karenanya, jangan kalah oleh dunia. Ada satu ilustrasi begini. Ada seseorang Batak yang bernama Amani Badut. Ya. Amani Badut bersama keluarganya ini adalah keluarga yang setia kepada Tuhan. Keluarga yang setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka tetap setia kepada Tuhan. Tetapi kehidupan mereka ya pas-pasan, kadang jatuh miskin, Jamila, ya kan, jatuh miskin lagi. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya melihat Amani Badut, datanglah iblis buat rapat, merapuk Makasibulis. Ada 4 orang iblisnya katanya dalam ilustrasi. Satu orang pimpinan, ya. Lalu pimpinan iblis ini bertanya kepada sesamanya iblis, apa usul kalian? Bagaimana caranya dalam rapat kita ini harus kita temukan bagaimana caranya menjatuhkan Amani Badut and family, ya, dan keluarganya. Nah, apa yang dilakukan? Akhirnya iblis pertama mengatakan, mari kita berikan banyak sekali sakit penyakit bagi Amani Badut dan keluarganya, biar mereka menderita, tersiksa, dan mereka nanti akhirnya meninggalkan Tuhan. Lalu pimpinan iblis berkata, banyak sekali penyakit dulu yang sudah kita buat kepada keluarga Amani Badut, tetapi tetap saja dia setia kepada Tuhan. Bahkan dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Lalu datanglah iblis yang kedua. Bagaimana kalau kita buat seluruh pekerjaan Amani Badut berantakan, semua hasil ladangnya kita buat gagal panen, semua peternakannya kita buat semua hancur, biar gak berkembang, bahkan habis semua dombanya dan juga peliharaannya yang lain. Lalu datang pimpinan si iblis, dibuka-buka catatannya. Ternyata yang demikian juga sudah pernah kita lakukan. Dan nyatanya Amani Badut semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan dia semakin sujud bersembah, memohon kasih belas Tuhan.
Lalu ada iblis yang ketiga yang dari tadi hanya mendengarkan diam, tapi dia menyimak dengan baik, serta memikirkan apa kira-kira yang cocok. Datanglah si pimpinan iblis ini bertanya kepada iblis yang ketiga ini, apa usulmu? Lalu iblis yang ketiga ini berkata, dari tadi aku perhatikan ternyata bisa dikatakan Amanipadot and family adalah keluarga yang begitu luar biasa. Habadutan, ya. Luar biasa kesetiaannya, luar biasa dia tetap sujud sembah bersyukur kepada Tuhan. Tapi ada usulku, bagaimana kalau kita berikan semua harta kekayaan, kita jadikan segala usaha dari Amanipadot berhasil, kita angkat mereka dari lembah kemiskinan, kita buat mereka jaya dengan usahanya yang besar. Setelah itu kita menggoda terus agar Amanipadot dan keluarga hanya memikirkan harta kekayaannya. Akhirnya keputusan rapat iblis ini pun terlaksanalah sebagaimana usul si iblis yang ketiga itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, nyata ketika Amanipadot dan keluarganya sudah memperoleh kekayaan, kejayaan yang luar biasa, Amanipadot sudah habis waktunya, gak ada lagi untuk berdoa, gak ada lagi memuji Tuhan. Anak-anaknya sibuk semua mengurusi dan menikmati dari kekayaan itu. Akhirnya si iblis dan keluarganya bertepuk tangan, mereka menang. Kita cek kita dulu, apakah oleh karena berkat-berkat dalam kehidupan kita, kita juga akhirnya semakin jauh daripada Tuhan? Shalom Bapak Ibu. Bahkan kita semakin jauh dari Tuhan oleh karena itu, karena pekerjaan, karena kesibukan, pangkat, jabatan, sibuk-sibuklah sesuai dengan tanggung jawab kita. Tapi apakah karena itu kita meninggalkan Tuhan? Enggak kan? Saya pikir dengan parhalado kita sendiri di gereja kita ini, dengan berbagai kesibukan, dengan berbagai tanggung jawab yang luar biasa itu, bisa memberikan waktunya, memberikan dirinya, bahkan melayani Tuhan. Bagaimana kita? Bagaimana kita Bapak Ibu? Kalau ada dari kita, karena banyaknya berkat Tuhan lalu kita semakin jauh dan lupa untuk berdoa memuji Tuhan, cek dulu silsilah kita. Jangan-jangan kita keluarganya Amanipadot tadi, ya kan? Ada keluarga Amanipadot di sini. Kalau ada pun, ya padutlah, ya. Udah kolak keluar padut, alai padut ma dibagai sepergulun. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah setia beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan setia memberkati kita setiap waktu dan sampai selamanya. Tidak ada alasan kita untuk tidak setia, tidak ada alasan kita untuk tidak memuji Tuhan. Dan katakan, apapun yang ada dan bagaimanapun yang sudah aku terima, itu semua menambah rasa syukurku. Sebab ketika aku berpakaian dan makan, itu sudah cukup bagiku untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.